تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita dapat rizki karena diberi oleh Allah. Kita bisa bernafas karena oksigen dari Allah. Kita bisa datang ke masjid, salat berjamaah, duduk di majelis ilmu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah, sungguh kalian wahai manusia akan menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, tidak ada lain yang dapat kita lakukan pada malam hari ini selain mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat agung ini. Semoga ayat-ayat yang kita baca dan kita pahami, baik kemarin-kemarin, malam hari ini, dan berikut-berikutnya, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri sampai ayat 80. Malam hari ini kita akan membaca dan memahami dua ayat, yaitu ayat 81
sampai ayat 82. Silakan Bapak Ibu dibuka terlebih dahulu surah Al-Baqarah 8182. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khati, hati-hati jangan sampai dibaca tak ya, jangan dibaca khati'atu, itu bunyinya huruf tak. Ini huruf ta berarti dibaca isti'la. Isti'la artinya tebal, lidah bagian tengah terangkat. Khati'atu bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Ada kalimat faulaika, ada wawunya kan? Ada. Hati-hati jangan sampai dipanjangkan. Bacaan Imam Asim wawunya tidak dibaca, berarti pendek ya, faulaika. Walaupun dalam bacaan imam yang lain ada yang membaca panjang, faula ada, makanya wawu dicantumkan. Ada orang bertanya begini, kalau wawunya nggak dibaca kenapa dicantumkan Ustadz? Karena memang ada ulama ahli qiraah yang lain ya selain Imam Asim membaca wawunya ini dibaca panjang, faula ngoten. Wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Bala man kasaba, bala bahkan mangkasaba, siapa saja yang berbuat sayyi'atan, keburukan, kejahatan, maksiat termasuk dalam makna sayyi'atan. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kemaksiatan itu telah meliputi kehidupannya. Artinya dia terjebak dalam perbuatan maksiat. Faulaika ashabun nar, maka mereka adalah ashabun nar, para penghuni neraka. Nauzubillah. Berapa lama mereka di neraka? Nah, bukan sehari dua hari, sebagaimana anggapan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap kalau mereka masuk neraka berapa hari? 7 hari. Ayyamam ma'dudah kata mereka, hanya beberapa hari saja. Kata Allah, hum fiha khalidun, mereka yang melakukan perbuatan maksiat dan kemaksiatan itu meliputi kehidupan mereka. Pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat. Faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal
di dalam neraka. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan membuktikan imannya dengan amal salih, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni syurga. Jadi apabila kita ingin menjadi penghuni syurga, kita harus jadi orang beriman dan suka beramal salih. Berapa lama di dalam syurga? Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya. Hadirin jemaah rahimakumullah, pada ayat sebelumnya bangsa Yahudi menyatakan bahwa diri mereka tidak akan masuk neraka, sebagaimana di ayat 80, lan tamassanan nar, kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalaupun mereka masuk neraka, kata mereka, paling-paling cuman beberapa hari saja. Ada pendapat yang menafsirkan 7 hari, ya. Karena Bani Israel atau Yahudi meyakini umur dunia ini 7.000 tahun. Nah, 1 hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia, ya, 1.000 tahun di dunia. Nah, Yahudi meyakini umur dunia ini 7.000 tahun. Nah, sehingga apa dasarnya mereka? Karena dalam ayat Quran disebutkan 1 hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Sebenarnya waktu itu punya relativitas, Bapak Ibu, ya, punya relativitas. Panjenengan kalau sedang bahagia, waktu itu terasa cepat apa lama? Cepat kan? Nah, contohnya pas kapan itu? Nah, misalnya panjenengan sedang haji atau umroh, ya kan, sedang bahagia-bahagianya, sedang tenang, maka waktu 7 hari itu tidak terasa. Tapi kalau panjenengan dalam keadaan susah, tertekan, waktu itu terasa lama kan? Nah, maka ketika Allah menggambarkan tentang azab yang ditimpakan kepada orang-orang kafir di akhirat, Allah sebutkan bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Artinya mereka merasa sangat lama waktu di akhirat itu. Nah, jadi orang Yahudi mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari saja. Mereka menyatakan hal itu karena mereka Yahudi Bani Israel merasa bahwa mereka itu bangsa yang dimuliakan oleh Allah. Apa bukti mereka dimuliakan oleh Allah? Pertama, Yahudi keturunan Nabi, yaitu Nabi Yakub. Yang kedua, banyak nabi dan kitab suci yang Allah pilih dari orang-orang Yahudi. Jadi mulai dari Nabi Ishak, ya, terus sampai Nabi Isa, nabi itu selalu Allah pilih dari orang-orang Yahudi, Bani Israel. Sehingga mereka merasa jumawa, merasa mulia. Kata mereka, kami tidak mungkin masuk neraka. Kalaupun Allah takdirkan kami masuk neraka, paling cuma beberapa hari saja. Setelah itu Muhammad dan pengikutnya yang masuk neraka selama-lamanya. Nah, pernyataan mereka itu Bapak Ibu dibantah oleh Allah dengan ayat 81 ini. Kata Allah, bala. Bala kalau kita belajar bahasa Arab, fungsinya adalah lil ibtal. Ibtal artinya membatalkan ucapan sebelumnya, membatalkan pernyataan sebelumnya. Kalau orang paham bahasa Arab, ngaji Quran itu nyambung, ya rahimakumullah. Yang agak sedikit paham saja nyambung, apalagi yang benar-benar paham bahasa Arab. Makanya Allah mulai ayat 81 dengan kalimat bala, yang tujuannya adalah untuk membatalkan pernyataan orang Yahudi. Kata Allah, bala, tidak benar. Man kasabah, siapa saja kasabah yang melakukan sayyi'atan, keburukan,
wa ahatat bihi khati'atuhu, dan keburukan itu telah meliputi kehidupannya, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Kalimat siapa saja ini menunjukkan apa? Umum kan? Umum artinya apa? Hukum Allah itu berlaku kepada siapa saja, baik dari keturunan yang mulia maupun keturunan yang biasa. Jika melanggar aturan Allah, tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada Allah, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Yahudi kan merasa mereka bangsa yang mulia, sehingga mereka mengklaim bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Kata Allah, tidak benar. Siapapun yang berbuat kejelekan, yang berbuat maksiat, yang durhaka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia nasabnya mulia, keturunan Nabi, akan saya berlakukan hukum kepada dia. Ngoten. Makanya dalam ayat ini Allah memulai dengan kalimat man. Bala man, siapa saja. Dan sudah ada contoh sebelumnya Bapak Ibu, ya. Sebelum Yahudi itu sudah ada contoh. Di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya seorang putra yang sangat beliau sayangi, namanya siapa? Kan'an. Ketika banjir bandang terjadi, Kan'an tidak mau ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Nuh berkata, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku tercinta, ayo naik bersama kami. Kata anaknya, ndak, saya tidak mau naik kapal, saya mau naik gunung ke puncak, sehingga saya selamat dari banjir ini. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang selamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Kan'an tenggelam. Setelah tenggelam, Bapak Ibu, Nabi Nuh masih berdoa kepada Allah, ya Allah, Kan'an anakku ya Rabb, bagaimana nasib dia? Apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukan keluargamu, dia bukan anakmu, karena sudah beda akidah. Innahu amalun ghairu salih, sebab dia punya amal yang tidak salih. Jadi hukum Allah itu berlaku kepada siapa saja, sekalipun anaknya Nabi, kalau durhaka Allah akan hukum. Ada contoh lain yang terjadi di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya seorang paman yang sangat beliau cintai, karena paman itu punya jasa yang besar dalam hidup Rasulullah. Siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib mengasuh Nabi, menjaga Nabi, melindungi Nabi sejak Nabi berumur 8 tahun. Sampai ketika Abu Talib wafat, Nabi berada di sampingnya. Nabi membimbing Abu Talib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, disinilah kemudian muncul hukum sunnah mentalkin orang yang akan meninggal dunia, ya. Orang yang sedang sakarat ditalkin, ya. Penyakit sudah stadium 4 itu ditalkin. Ada tanda-tanda kematian segera tiba, itu baru ditalkin. Jangan sakit gigi kemudian ditalkin, ya. Suaminya sakit gigi ditalkin, la ilaha illallah. Atau istrinya sakit demam ditalkin. Nggak, jangan. Talkin itu ketika sakaratul maut. Ada tanda sakaratul maut, tangannya dingin, ya, keningnya berkeringat, ya. Nah, itu baru ditalkin. Dan cara mentalkin itu disebutkan oleh para ulama, jangan diulang-ulang. Sebagian orang itu mentalkin diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu. Cara mentalkin jarang-jarang, ya. Jadi begini, la ilaha illallah. Kasih kesempatan kepada dia untuk ikut. Ngoten.
Kalau dia belum ikut, talkin lagi sampai dia ikut. Kalau sudah ikut, tidak usah ditalkin, karena tujuannya adalah kalimat terakhir, kalimat la ilaha illallah. Ngoten. Kecuali dia bicara, sudah ditalkin, sudah ikut, kok bicara, ditalkin lagi. Ngoten. Tapi tidak boleh panjenengan udah ditalkin, ngikut, mulutnya ditutup. Wah, tidak usah bicara. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak usah diulang-ulang, la ilaha illallah. Kalau diulang-ulang itu ada berkatnya. Ya. Maka Nabi ketika Abu Talib sedang sakaratul maut, beliau datang di sampingnya Abu Talib dan Nabi berkata, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan saat itu Abu Jahal juga ada di samping Nabi. Ya, Abu Jahal juga ada di samping Nabi. Dan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, relakah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Talib pun bingung dan dia mati dalam keadaan kafir, tidak membawa agama Islam. Nabi menangis. Ya, Allah turunkan ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad. Allah yang berkehendak mendatangkan petunjuk itu. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa seringan-ringannya azab itu adalah azab yang Allah berikan kepada Abu Talib. Abu Talib walaupun mati dalam keadaan kafir, ya, Allah berikan azab yang ringan karena dia punya jasa yang besar dalam dakwah Islam. Bagaimana seringan-ringannya azab, kata Nabi, ada batu yang sangat panas diinjak, kemudian panasnya batu itu masuk ke dalam tubuh sehingga keluar api dari celah-celahnya tubuh. Itu azab yang paling ringan. Nauzubillah min zalik. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, meskipun Abu Talib punya peran yang besar dalam dakwah Islam, tapi karena dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, maka Allah pun berlakukan hukum kepada dia. Jadi hukum Allah itu bersifat adil. Nabi pernah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah mencuri, maka saya akan memotong tangannya. Ini keadilan hukum Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hukum manusia. Hukum yang diterapkan dalam peraturan manusia itu biasanya tidak berlaku untuk kalangan-kalangan tertentu. Makanya menjadi hakim itu tanggung jawabnya besar. Nabi menyebut satu kaki hakim itu berada di surga, dua kakinya berada di neraka. Artinya apa? Peluang dia masuk neraka itu lebih besar daripada masuk surganya. Ada 3 hakim kata Rasulullah. Satu hakim tahu kebenaran dan dia memutuskan dengan benar, masuk surga. Kemudian yang kedua, hakim yang tahu kebenaran tapi dia memutuskan tidak dengan kebenaran, masuk neraka. Yang ketiga, hakim yang tidak tahu kebenaran lalu dia memutuskan dengan kebodohannya, masuk neraka. Maka jemaah rahimakumullah, berhadapan dengan hukum manusia itu sangat berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah menyebut dengan kalimat man, siapa saja. Artinya apa? Hukum Allah itu berlaku kepada siapa saja, baik dia keturunan orang mulia maupun dari nasab yang biasa. Kasaba sayyi'atan, yang melakukan keburukan. Allah gambarkan orang yang melakukan keburukan dalam ayat ini digambarkan oleh Allah dengan kalimat kasabah. Kasabah sebenarnya Bapak Ibu, kasabah itu digunakan untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau manfaat. Jadi makna asli kasab, pekerjaan yang mendatangkan manfaat, pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Allah gambarkan orang yang melakukan perbuatan dosa dalam ayat ini digambarkan dengan kalimat kasab,
menunjukkan bahwa dosa itu sudah meresap di dalam dirinya dan dia merasa ada keuntungan melakukan dosa itu. Ngoten. Kira-kira dosa apa yang seperti itu? Orang merasa ada manfaat, ada ketenangan, ada keuntungan kalau melakukan perbuatan dosa itu. Dosa apa itu? Hah? Korupsi. Ya, bisa jadi itu. Jadi dia merasa ada keuntungan, ada manfaat yang dia dapatkan ketika melakukan dosa itu. Riba, korupsi, ya, kemudian dan lain-lainnya. Bala man kasaba sayyi'atan, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kejelekan itu telah meliputi kehidupannya. Begini ya, yang dimaksud kejelekan itu meliputi kehidupannya, dia tidak bisa lepas dari perbuatan maksiat. Jadi pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam bermaksiat. Contoh, pagi gibah orang, siang gibah, sore gibah, malam gibah. Gatel mulutnya kalau tidak gibah orang. Nah, itu termasuk dalam kalimat ayat ini. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Keburukannya sudah meliputi kehidupannya. Ini tentu bukan ciri orang beriman. Orang beriman itu kejelekan yang dia lakukan tidak kekal, ya. Bukan berarti orang bertakwa itu tidak buat dosa, Bapak Ibu. Orang bertakwa itu juga buat dosa. Rasulullah bersabda, seandainya kalian tidak berbuat dosa, Allah akan datangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu dia minta ampun kepada Allah dan Allah akan ampuni. Jadi bukan berarti orang bertakwa itu tidak buat dosa. Dia juga buat dosa. Cuman bedanya orang bertakwa itu tidak kekal di dalam dosa. Dia setelah melakukan perbuatan dosa langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba baca surah Ali Imran, ciri orang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133, mulainya 133 sampai 135, itu ciri orang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Bagi siapa surga itu dijanjikan oleh Allah? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Nah, perhatikan ciri orang bertakwa. Kemudian kita renungkan diri kita, apakah kita termasuk ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka berinfak baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Mudah ekonomi dia sedekah, sulit ekonomi dia tetap sedekah walaupun tidak sebanyak ketika dia mudah ekonominya. Itu ciri orang bertakwa. Yang ini masuk enggak? Hah? Masuk ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Dia punya kesempatan untuk marah. Ya, baik itu marah kepada anak, marah kepada istri, marah kepada orang, punya kesempatan tapi dia tahan. Ya. Dia menahan amarahnya. Yang ini masuk enggak? Belum. Harus diperbaiki, ya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, suka memaafkan orang. Suka orang tidak minta maaf, panjenengan sudah maafkan, ya. Itu sudah termasuk orang yang bertakwa. Misalnya panjenengan ya sedang duduk di pinggir jalan, mungkin santailah ngobrol dengan teman-teman ya. Tiba-tiba ada orang pakai mobil nabrak air dan air itu muncrat ke panjenengan. Panjenengan, saya maafkan dia. Itu termasuk orang yang bertakwa. Tapi kalau panjenengan sumpahi, beledos itu, beledos itu. Itu bukan orang bertakwa. Baik. Kemudian ayat 135.
Walladzina idza fa'alu fahisyah. Ciri orang bertakwa itu apabila dia melakukan perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau dia telah menzalimi dirinya sendiri, karena melakukan perbuatan dosa itu termasuk menzalimi diri sendiri, dzakarullah, dia langsung ingat Allah. Ingat Allah, setelah itu dia baca apa? Fastaghfiru lidzunubihim, lalu dia istighfar, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Ya. Jadi habis buat dosa langsung ingat Allah, istighfar. Itu ciri orang bertakwa. Tapi kalau kekal dalam perbuatan dosanya, ada maksiat di depan, kekal, nah itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak sengaja dia melakukan perbuatan jelek ya, karena hawa nafsunya, setelah itu dia ingat Allah, istighfar, taubat kepada Allah, itu orang bertakwa. Jadi jangan kira orang bertakwa itu tidak buat dosa. Bedanya kalau orang bertakwa itu tidak kekal di dalam dosa. Nah suatu waktu dia mungkin 1 tahun yang akan datang dia buat dosa itu lagi, maka Allah anggap itu dosa yang baru. Ngoten. Nah sedangkan yang dimaksud oleh ayat ini adalah wa ahatat bihi khati'atuhu, kejelekannya meliputi dia. Jadi ada yang kurang dalam hidupnya kalau dia tidak melakukan perbuatan jelek. Ada yang kurang dalam hidupnya kalau dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Ngoten. Sehingga pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat. Ya. Maka orang-orang yang demikian, apa kata Allah? Faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Nah, kalau kita baca ayat ini, takut kita mau buat maksiat. Ya. Karena Allah langsung katakan faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Contoh-contoh ya. Ada seorang raja bilang kepada prajuritnya, siapapun di antara kalian yang berbuat tidak senonoh, saya lemparkan kalian ke dalam api. Berani tidak mereka buat tidak senonoh? Maka jemaah rahimakumullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala taubat, dimudahkan oleh Allah sebelum meninggal dunia. Faulaika ashabun nar, berapa lama mereka di dalam neraka? Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Kemudian Allah sebutkan golongan yang masuk surga. Ya seperti biasa, jika Allah sebutkan golongan ahli neraka, setelah itu Allah sebutkan golongan ahli surga, supaya kita bisa milih. Kita mau milih jadi ahli surga atau ahli neraka. Tapi kebanyakan dalam Quran Bapak Ibu, Allah sebut golongan ahli neraka dulu, baru Allah sebut golongan ahli surga. Kenapa ahli neraka dulu? Karena memang mayoritas manusia lebih banyak yang masuk neraka dibandingkan yang masuk surga. Saya sudah sampaikan dalam hadis Nabi, jika Nabi Adam itu kata Rasulullah punya 100 keturunan, 1 masuk surga, yang 99 masuk neraka. Jadi lebih banyak yang masuk neraka dibandingkan yang masuk surga. Seperti apa golongan yang masuk surga? Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini hiburan untuk kita nih. Alhamdulillah Allah berikan iman dalam hati kita. Wa 'amilus shalihat, dan membuktikan imannya dalam bentuk amal salih. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Jadi untuk masuk surga dalam ayat ini ada 2 syaratnya. Pertama iman, yang kedua amal salih. Apa itu iman? Yakin, percaya, ya. Apa itu percaya?
Sering begini ya. Apa itu bakhil? Kikir. Apa itu kikir? Ya, memang secara bahasa iman artinya percaya, yakin. Percaya itulah yang mendorong orang untuk beramal. Ya. Panjenengan meluangkan waktu ke masjid sholat berjamaah karena percaya akan dibalas oleh Allah. Kalau panjenengan tidak percaya, tidak mungkin panjenengan datang ke masjid sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu, tidak mungkin. Nah, kita datang ke sini karena kita percaya, iman bahwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan membuktikan imannya dalam bentuk amal soleh. Nah, apa itu amal soleh? Amal soleh itu apa? Ya, amal soleh Ustaz. Amal soleh ukurannya apabila amal itu dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan, itu baru disebut amal soleh. Ingat-ingat, ikhlas dan sesuai tuntunan. Ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan bukan termasuk amal soleh. Atau sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas juga bukan amal soleh. Jadi amal soleh itu ikhlas dan sesuai tuntunan. Amal soleh harus didasari dengan iman. Oleh karena itu ketika Allah sebut amal soleh, pasti permulaannya Allah sebut iman. Karena memang amal soleh itu harus didasari iman, tidak hanya didasari kemanusiaan. Jadi kalau panjenengan bantu orang, itu dasarnya iman, bukan dasarnya kemanusiaan. Kita harus beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, ada ndak bantu orang lain? Ada kan? Tapi dasar mereka apa? Kemanusiaan. Sedangkan kita orang beriman, ketika bantu orang lain, bantu orang yang miskin, bantu bencana dan lain sebagainya, ya, orang yang terkena bencana, maka dasar kita adalah iman kepada Allah. Kalau amal soleh itu didasari dengan iman, maka amal soleh itu akan bermanfaat di akhirat. Tapi jika amal soleh tidak didasari dengan iman, maka amal soleh itu tidak bermanfaat di akhirat. Nah, contoh orang kafir yang berbuat baik kepada tetangganya, amal solehnya tidak bermanfaat di akhirat karena dia melakukan bukan dengan iman. Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innal kafir idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Sesungguhnya orang-orang kafir apabila dia melakukan kebaikan, maka Allah akan balas di dunia. Allah tidak balas di akhirat. Mungkin di dunia Allah buat dia sehat, Allah lancarkan rezekinya, kemudian Allah sehatkan anak-anaknya. Itu balasan dari Allah atas kebaikan dia. Wa ammal mu'min, adapun orang beriman, fa innallaha yuddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'kibuhu rizqan fid dunya ala ta'ati. Adapun orang beriman apabila mereka melakukan perbuatan baik, Allah balas di akhirat dan Allah juga balas di dunia. Di dunia Allah berikan rezeki, Allah lancarkan rezekinya, di akhirat Allah tambah lagi. Nah, itulah keuntungan orang beriman ketika dia beramal saleh. Maka syarat untuk masuk surga dalam ayat ini, pertama iman, yang kedua membuktikan iman dalam bentuk amal saleh. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga. Berapa lama mereka di surga? Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Jadi nikmat terus, nikmat kekal. Di dunia tidak kekal Bapak Ibu. Kalau kita dapat nikmat, besok dapat ujian. Sekarang bahagia, besok sedih. Itu dunia, ya. Jadi kadang bahagia, kadang sedih, itu sudah biasa dunia. Yang nikmat selamanya adalah surga. Makanya panjenengan kalau pengen nikmat selamanya harus mati dulu. Mati, masuk surga, nikmat selamanya. Ngoten. Nah, nikmat selama-lamanya.
Itulah golongan yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.